Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya dengan dokter dengan Pak siapa? Faris. Pak Faris. Ya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah Bapak menderita kusta atau tidak. Sebelumnya Bapak bersedia? Iya. Jika bersedia silakan Pak, dengan bajunya bisa disisihkan dan celana juga sekitar lutut saja Pak. Bapak silakan duduk di bed dengan nyaman. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Pak Faris, nanti maskernya bisa dilepas ya Pak, waktu saya minta dilepasin aja. Saya mulai Pak pemeriksaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon kesabarannya. Pertama saya melakukan inspeksi. Kita lakukan inspeksi di lesi yang predileksi paling sering adanya lesi di sekitar kulit, yaitu pada kulit yang bersuhu dingin seperti di mukosa. Lalu kita bisa nilai di di kulit yang terpapar dengan dunia luar, seperti pertama di sekitar mata. Pak, bisa matanya bisa ditutup secara bersamaan? Iya sudah Pak. Kedua mata bisa tertutup dengan rapat. Lalu kita ini turun ke bagian hidung Pak, maskernya bisa dilepas sebentar Pak. Kita nilai dari hidungnya apakah ada epistaxis atau tidak. Lalu kita nilai apakah ada hidung pelana atau tidak. Setelah itu Pak bisa mulutnya dibuka dan dijulurkan. Sudah Pak, kita nilai apakah ada nodul dan ulcer atau tidak pada sekitar lidah. Lalu kita juga bisa menilai pada sekitar rambut apakah ada alopecia maupun apakah ada madarosis atau tidak. Lalu kita juga bisa mendengarkan suara pasien untuk menentukan apakah ada lesi pada sekitar laring pasien. Pak, bisa disebutkan nama Bapak? Faris. Iya, tidak didengar dengan suara parau. Lalu kita juga bisa menilai di sekitar limfa nodi untuk menilai apakah ada limfa dialisis atau tidak. Lalu kita juga bisa menilai di sekitar testis untuk menentukan apakah ada orkitis ataupun apakah terdapat epididymis akut. Pak, mesinnya bisa digunakan lagi Pak, silakan. Lalu setelah itu kita nilai dari masing-masing ekstremitasnya, apakah ada kaki yang turun, lalu apakah ada jari tangan yang turun, lalu apakah ada kuku yang piting kuku. Lalu kita nilai apakah ada kuku yang piting pada tangan dan pada kaki. Pak, bisa diperlihatkan tangannya apakah untuk menilai. Lalu kita juga menilai apakah ada atrofi pada pergelangan tangan, dan kita juga menilai apakah ada atrofi pada sekitar jari-jari interpalang ini. Baik, setelah itu kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah ada lesi sisa bekas kusta. Kita nilai dari kulitnya apakah terdapat kulit yang tidak ditumbuhi rambut. Lalu kita nilai apakah ada keriput, dan kita juga nilai apakah ada kulit yang non repigmentasi. Kita juga bisa menilai sarafnya apakah terdapat paralisis maupun apakah ada nyeri atau tidak, dan kita nilai apakah ada atrofi atau tidak pada sarafnya. Baik, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada masing-masing ekstremitasnya. Kita nilai dari pemeriksaan pertama, kita nilai dari palpasi di sekitar tangan dan kaki. Permisi ya Pak, saya lakukan palpasi. Kita nilai apakah ada nodul, apakah ada benjolan dan infiltrat ataupun jaringan parut pada setiap ekstremitas. Lalu kita lakukan tes di sekitar nervus auricularis yang magnus, yaitu pada sekitar leher di dekat dengan vena jugularis. Pak, bisa nengok ke sebelah sana. Kita lakukan palpasi. Permisi ya Pak. Kita raba apakah ada jaringan yang seperti kabel di dekat vena jugularis atau tidak. Lalu bandingkan dengan kontralateralnya. Pak, bisa nengok sebelah sana. Iya, sudah Pak. Lalu setelah itu kita nilai dari nervus ulnarisnya. Pak, tangan kirinya bisa diletakkan di bawah saya. Baik, lalu kita cari di sulcus nervi ulnarisnya. Lalu kita raba apakah ada jaringan seperti kabel atau tidak, dan kita juga nilai dari ekspresi pasien apakah kesakitan atau tidak. Lalu kita bandingkan dengan kontralateralnya. Kita lakukan hal yang sama. Setelah itu kita lakukan palpasi di nervus perineus yang lateral atau yang posterior. Yang lateral kita permisi ya Pak kakinya. Kita raba di sekitar capitulum fibula sedikit posterior. Kita raba apakah ada jaringan yang seperti kawat, dan sembari kita lihat ekspresi pasien apakah kesakitan atau tidak. Lalu kita lakukan di kontralateralnya juga dengan cara yang sama. Setelah itu kita lakukan tes tambahan, bisa menggunakan tes sensor. Kita lakukan pertama tes sensoris terlebih dahulu. Pertama kita lakukan tes rasa terlebih dahulu menggunakan kapas yang berpilin. Lalu kita raba di masing-masing ekstremitas baik tangan maupun kaki. Pak, permisi tangannya bisa seperti ini kan.
Pak nanti bisa menghadap ke sebelah sana ya Pak, atau dan juga dipejamkan matanya. Saya akan coba untuk menunjukkan di sekitar kulit Bapak. Nanti Bapak bisa menunjukkan lokasi yang saya tunjuk ya Pak, dengan tangan yang sebelahnya. Bisa tunjukkan Pak, ditunjuk di tangan yang saya tunjuk tadi, di sebelah mananya, ditunjuk aja. Iya, di situ. Ya, lalu kita lakukan pada kaki. Permisi ya Pak. Bisa tunjuk Pak? Bisa tunjuk Pak? Baik. Kita lakukan di kaki kanan dan kaki kiri, dan di tangan kanan dan tangan yang kiri. Lalu setelah itu kita lakukan rangsang nyeri menggunakan tusuk gigi ataupun jarum yang agak tajam. Lalu kita lakukan dengan cara yang sama seperti rasa raba tadi. Kita tusuk di telapak tangan dan di tangan juga bisa. Dan minta pasien untuk menunjukkan rasa nyerinya di sebelah mana. Nyerinya sebelah mana Pak? Kaki Pak? Kalau kaki ya Pak? Bisa tunjukkan ya Pak? Iya, baik. Setelah itu kita gunakan untuk untuk merangsang suhu, bisa menggunakan gelas maupun gelas ukur dengan isi yang berbeda. Satu isi agak hangat, satu isi agak dingin. Dan kita minta pasien untuk menunjukkan apakah rasanya dingin atau rasanya agak hangat. Pak nanti bisa diberitahu kepada saya apa yang dirasakan, mau baik panas maupun dingin ya Pak. Ini panas atau dingin Pak? Ini? Dingin. Ini Pak? Panas. Ini? Panas ya. Baik. Rangsangan suhu reaktif. Lalu kita lakukan tes otonom. Kita bisa beri tinta pada lengan pasien, tinta biasa, tinta bolpen. Lalu kita oleskan saja, lalu kita diamkan beberapa saat. Kalau misal tinta bolpen pada lengan pasien luntur, berarti pasien tampak normal. Tapi kalau misalnya tinta bolpennya tidak luntur, berarti terjadi abnormalitas akibat tidak tersekresinya keringat. Lalu setelah itu kita lakukan tes tambahan berupa tes motorik. Pak, permisi, tangannya bisa diletakkan di telapak tangan saya, dibalik Pak. Ini nanti saya coba untuk menahan jari 2, 3, 4, lalu jari kelingking Bapak nanti bisa direkatkan ke jari 2, 3, 4 nya ya Pak. Coba Pak. Lagi Pak, iya. Sudah Pak. Kalau misalnya pasien responsif, lalu kita bisa berikan benda dan kita minta pasien untuk menahannya. Coba Pak, benda ini ditahan untuk menilai dari kekuatan otot ulnarisnya. Lalu kita nilai pada kekuatan otot medialusnya. Pak, ibu jempolnya bisa seperti ini, bisa dikuatkan ya Pak. Nanti saya beri tahanan, Bapak coba untuk melawan ya Pak. Kita beri tahanan menuju ke telapak tangan, lalu kita nilai tahanannya. Baik Pak, sudah. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di nervus perineus yang magnus atau yang communis, nervus perineus communis, yaitu pada telapak kaki pasien kita minta untuk dikeataskan. Lalu kita coba untuk memberi tahanan ke bawah. Pak, ini nanti saya beri tahanan. Coba Bapak untuk melawan ya Pak. Ya, tahanan teraba baik. Lalu kita Pak, ini bisa kakinya bisa disampingkan seperti ini dan seperti ini. Saya akan beri tahanan. Bapak coba untuk melawan ya Pak. Ya, lakukan pada kontralateral juga dengan cara yang sama. Baik Pak, alhamdulillah alamin, pemeriksaan telah selesai. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Bapak bisa dirapikan dulu bajunya. Baik Pak, ini semua prosedur sudah saya lakukan. Ini hasilnya Bapak tidak menderita penyakit kusta. Sebelumnya Pak, ada yang ditanyakan Pak? Jika tidak, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.